Nah, inilah hasilnya. Ini udah matang ya. Hai teman-teman, hari ini aku mau bikin kulit popia dengan seaweed. Nah, kalau kulit popianya ini bisa menggunakan brand apapun ya. Cuman aku pernah sekali ngambil size yang salah ya teman-teman. Di sini ada yang isi 40 keping sama 50 keping ya. Yang ini 50 keping. Hari itu aku beli yang tak tahu tahun lepas kah 2 tahun lepas, karena aku bikin tiap-tiap tahun ya. Itu aku ngambil yang 40 keping. Jadi size-nya lebar sedikit. Terus ini terlalu maksudnya size nya itu nggak cocok ya. Kalau ini itu ngam-ngam, maksudnya ngam-ngam itu size nya itu pas segini ya. Aku coba buka satu gini. Nah, buat yang nanya tahun lepas, ada yang komen katanya, Mbak, itu kan brand itu kan mahal. Ya, ini segini itu satu bungkus ini harganya 10 ringgit 95 sen ke 90 sen gitu ya. Pokoknya 10 ringgit lebih gitu ya. Terus isinya itu 8 keping 8 bungkus seperti ini ya. Ini aku ngambil yang perasa hot and spicy. Ini ada macam-macam perasa ya teman-teman. Cuman kalau keluarga bosku suka yang perasa ini ya. Dulu aku pernah nyoba yang perisa itu sotong, kurang cocok dengan kita ya. So saya lebih suka menggunakan yang hot and spicy. Tapi walaupun hot and spicy ini bukan pedes-pedes banget kok. Sedengan. Kalau yang suka makan pedes ini tuh nggak itu ya, nggak pedes gitu ya. Oke. Nah, ini size-nya itu pas kalau yang ini. Nah, itu kan pas ya. Nggak terlalu banyak lebihannya gitu loh. Tuh pas. Kalau teman-teman merasa ini itu harganya mahal, kalau ingin nyoba bikin, teman-teman bisa menggunakan itu loh, seaweed yang apa namanya, yang untuk bikin sushi itu namanya seaweed apa. Nah, kalau teman-teman menggunakan brand ini itu merasa mahal, teman-teman bisa menggunakan nori seaweed ya. Ini juga bisa, ini juga enak. Cuman bedanya nanti telurnya dibumbuin ya. Bumbunya disesuaikan selera lah. Mau ditambahin garam, penyedap ataupun bubuk cabai juga boleh ya, disesuaikan selera. Cuman kalau seaweed itu kan udah ada rasa spesialnya ya. Jadi nggak perlulah ditambahin bumbu yang macam-macam gitu. Kalau suka asin ya cukup ditambahin gas garam. Biar rasanya gurih ya cukup ditambahin dengan penyedap. Itu aja ya. Kalau mau rasanya yang lebih pedas, bisa ditambahin serbuk cabai. Aku ini perekatnya nanti menggunakan telur. Jadi ya, sediakan seaweed, kulit popia, sama telur. Ini aja bahannya ya, gampang aja. Oke, sekarang proses pembuatan. Sekarang aku mau ngocok telurnya dulu ya. Karena ini aku bikinnya banyak, ini kulit popianya ini aku kalau siap hari ini ya aku bisa bikin semua. Kalau nggak siap hari ini aku sambung besok ya. Jadi aku mau bikin 6 bungkus ini kulit popia ya. 6 bungkus ini di sini ada 50 keping ya. Jadi totalnya berapa? 50 kali 6 berapa? 300 ya. Oke. So telurnya jadi agak banyak. Ini telurnya disesuaikan kebutuhan aja ya. Ini aku kocok dulu. Nah, ini telurnya cuman aku bumbuin dengan garam sedikit ya teman-teman. Secukupnya aja ya, karena punyaku ininya udah ada perasanya ya. Jadi ini garamnya itu secukupnya aja. Soalnya ini buat cemilan. Nanti kalau asin-asin nggak enak, makan sedikit sudah kasinan. Kecuali kalau mau buat lauk ya. Kalau mau buat lauk lain. Nah, ini teman-teman kalau mau lebih rasanya lebih nendang bisa ditambahin penyedap. Sediakan wadah. Ini udah aku bersihkan ya teman-teman. Cuman aku takut basah, jadi ini aku lap-lap dengan tisu. Sediakan wadah, aku letak di sini. Sediakan alas, ini untuk alas ya, untuk melekatkan. Ingat ya teman-teman, kalau mau nyoba bikin itu sedikit dulu, sekiranya nanti udah betul baru bikin yang banyak ya. Nah, ini nanti bisa untuk persediaan hari raya ataupun lebaran juga boleh ya. Nah, ini ngambil 1 lembar. Gunakan ini untuk melekatkan. Nih, ambil telurnya secukupnya. Terus ini dibasahin seperti ini. Diratakan ya. Kadang aku juga heran dengan yang komen ini. Udah dikasih video masih nanya, cara bikinnya gimana Mbak? Lah, videonya itu ditonton apa enggak? Kok nanya cara bikinnya gimana? Lah, ini di video ini aku bikin cara bikinnya seperti di video. Lucu pertanyaannya teman-teman nih.
Oke, kalau ini udah rata, baru ngambil ini siwitnya 1 lembar, terus dilekatkan. Ya, ini dilekatkan tuh, pas. Lupa. Nah, ini atasnya aku kasih telur lagi di atas siwitnya ya. Nah, ini apanya? Nah, ini ngambil 1 lembar lagi, terus ditutupkan di atasnya seperti ini. Lalu direkatkan. Tuh, hasilnya seperti ini. Oke, kalau udah seperti ini, nanti tinggal dipotong. Ini size-nya disesuaikan selera ya. Kalau mau lebar-lebar juga boleh, kalau mau kecil-kecil juga boleh. Kalau aku size-nya cuma segini-gini aja ya. Oke. Seperti ini aja. Size-nya disesuaikan selera ya. Ini bisa dipotong besar ataupun nah, aku size-nya segini-gini aja. Ini nanti aku sambil duduk ya teman-teman. Kalau udah bikin video ini, udah ngasih lihat sama teman-teman cara bikinnya gimana, nanti aku bikinnya sambil duduk ya. Hari itu ada yang komen, "Mbak, nggak capek toh kok sambil berdiri?" Ya, bikin videonya aja sambil berdiri ya. Nanti kalau lanjutannya ya saya sambil duduk ya. Soalnya ini banyak, kalau sambil berdiri ya capek ya. Terus ini bukan dijual. Kalau mau nanya itu kalau jualan harganya berapa, saya enggak tahu ya. Soalnya kalau lihat di luar itu menggunakan tupperware kecil-kecil aja harganya sekitar ada yang 18 ringgit, ada yang 20 ringgit. Tapi mungkin tergantung tempat ataupun area ya teman-teman. Kalau yang area agak kota mungkin ya mahal ya. Oke, ini tinggal direkat aja. Ini itu cemilan ini itu gampang ya, bahannya juga mudah dicari. Kalau yang nanya itu belinya di mana? Di supermarket mesti ada. Ini saya beli dari NSK sekalian ya. Kulit popia sama siwitnya beli di NSK. Di Ion juga ada, di Lotus juga ada ya. Kayaknya di 99 juga ada, kayaknya. Tapi saya nggak pernah beli dari sana ya. Mungkin bisa dicek ya, saya juga nggak pasti ya. Ini yang nanya kerja di mana Mbak? Saya kerja di Malaysia ya teman-teman, bukan di Taiwan, bukan di Singapura ya. Jadi ada yang bilang katanya, kok di tempatku nggak ada, ini belinya di mana? Kalau di lain negara saya kurang tahu ya. Oke, seperti ini aja. Tuh. Oke, saya udah ngasih contoh 2 kali ya teman-teman ya, sambil ngobrol ya. Jadi nanti jangan itu gimana bikinnya. Nanya gimana bikinnya lagi ya. Kalau ditonton dengan teliti pasti paham. Kalau kita udah biasa masak mesti paham ya. Cara-caranya ini cara-cara yang simple aja, cuman dibuka, dilekatkan, dibuka, disapu-sapu dengan telur, terus direkatkan. Nanti kalau udah siap tinggal digoreng, jadi deh cemilannya. Oke, simple kok, gampang dibuat. Cuman ya itu waktunya agak lama ya. Bikin ini itu harus sabar, harus telaten. Kalau yang nggak telaten ya nggak jadi. Ya kalau ingin hasilnya memuaskan hati harus telaten ya. Oke, aku mau lanjut bikin, nanti aku sambung ke acara goreng-menggoreng. Nah, inilah hasilnya. Ini aku bikin 3 bungkus ya teman-teman, 3 bungkus kulit popia ya. Tuh, seperti ini. Ini nggak jadi aku bikin semua ya, 6 bungkus. Ini cuman aku bikin 3 bungkus aja karena udah sore ya teman-teman. Tuh sekarang mau aku goreng. Aku mau manasin minyak dulu. Nih, seperti ini. Ini biarkan panas dulu. Nah, kalau mau bikin cemilan, pastikan menggunakan minyak baru ya. Jadi nanti kalau udah agak lama gitu, nggak cepet bau minyak gitu ya. Karena kalau menggunakan minyak bekas, contohnya kemarin minyak yang bekas aku gunakan untuk menggoreng keripik aku itu, nanti kalau buat goreng-goreng yang baru seperti ini, nanti ininya
ini hasilnya nanti cepet bau minyak gitu ya, ada bau tengik gitu ya. Kalau bahasa Jawaku bau tengik, kalau bahasa kalian apa? Kalau bosku bilang katanya bau minyak ya. Oke teman-teman, ini minyaknya udah panas, so ini langsung dicemplungkan aja ya. Goreng ini itu enggak lama ya teman-teman, enggak seperti goreng crab stick ya. Ini cepat sedikit. Kalau crab stick itu kan agak lama dikit karena teksturnya kan basah ya. Kalau kulit popia kan teksturnya kering, lepas tuh itunya kulit popia kan juga nipis ya. Jadi ini itu cepat aja gorengnya. Kalau dibandingkan dengan crab stick ya jauh sedikit ya. Kalau crab stick itu kan agak lama. Kalau ini cepat aja ya. Ini cukup diaduk-aduk, dibolak-balik sampai warnanya itu agak kuning-kuning kecoklatan gitu. Ini pastikan diaduk terus ya, kalau enggak nanti sebelah gosong, sebelah warnanya masih putih, maksudnya kayak mentah gitu ya, padahal ya udah matang, cuma warnanya nanti tak sama ya. Kalau ini itu sebentar aja gorengnya ya. Tuh, sebentar aja buihnya udah berkurangan. Nih, kalau udah matang seperti ini. Oke, ini seperti ini aja, jangan terlalu gelap, nanti tak cantik. Tapi kalau teman-teman suka warnanya yang agak gelap sedikit ya, tunggu sebentar lagi ya. Ini udah matang, ini udah crispy. Tuh, teksturnya udah keras. Oke, ini langsung aku angkat saja. Tuh, seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Ini udah matang ya, udah tinggal masukkan ke dalam toples ataupun balang ya, ataupun tapawai lah ya. Nah, tas kriuk tak. Ini aku tas kriuk dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi. Enak, gurih. Ini nggak dijual ya, jadi boleh icip-icip. Ini buat makan sendiri, bukan dijual ya teman-teman. Nanti ada yang komen lagi, katanya kok diicipin, kok dimakanin, nanti yang mau beli nggak jadi. Ya kalau nggak aku icipin, kalau nggak aku tes kriuk, nanti teman-teman kan nggak tahu. Ya sebagian orang mungkin sudah tahu lah ya, tapi sebagian kan ada yang belum tahu ya. Bismillah. Enak. Oke, sekarang masukkan ke dalam Tupperware. Oke, ini pastikan dialasin dengan tisu dapur ya teman-teman, supaya kalau masih ada sisa-sisa minyaknya itu keseret tisunya. Ini tisunya aku kasih 2 layer ya. Ini tinggal dimasukkan. Pastikan udah agak sejuk ya teman-teman, jangan. Tuh, aku karena untuk simpan sendiri jadi disimpan di toples yang besar ya teman-teman. Nanti kalau mau makan tinggal dituang di ke toples yang kecil gitu ya, karena ini untuk penyimpanan, jadi disimpan di toples yang besar biar tempatnya nanti nggak penuh dengan toples-toples kecil gitu ya. Oke teman-teman, aku udah siap ini ngisinya, masukinnya ke toples ya. Jadi 3 paket kulit popia ya, 3 bungkus kulit popia dapat ini. Nih, dapatnya 4 ya. 1 2 3 4 dengan lebihannya segini. Oke, ini lodong atau toples size besar ya teman-teman. Oke.